Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, tahu nggak kalian? Ternyata Roy Suryo sebentar lagi akan mendapatkan kasus hukum baru karena lulusan doktoral Universitas Negeri Jakarta, yakni Dr. Richard, ternyata sudah melaporkan Roy Suryo di Polres Tangerang Selatan. Kira-kira terkait apa ya? Dan apakah hanya Roy Suryo yang dilaporkan ataukah ada nama lain? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Semar Mardiansyah terkait dengan hubungan dari Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, serta seperti apa pembacaan nanti di tahun 2029. Nah, terakhir ada gosip lagi nih yang lagi-lagi diulang oleh Ibu Eldaneti bahwa TT punya hubungan dengan T. Waduh, kira-kira RH diapain ya? Apakah RH sudah dibuang atau seperti apa? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pria Solo itu muncul kan. Ayo masuk gitu. Apa ya yang bisa bikin konten rame? Oh, ini di Solo, coba aku iseng ke Tembok Ratapan Solo. Oke. Ya kan? Ternyata di situ emang lagi rame. Setiap hari rame orang. Selalu rame. Benar. Dan ini benar, ini testimoni testimoni jujur. Orang nggak dibayar di situ. Nggak ada. Dari luar kota ada dan mereka emang mau ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi ada jamnya, jam 10 dan jam 4. Betul, aku di situ setengah 4. Nah, akhirnya Pria Solo itu muncul kan. Nyalamin orang kan. Aku tuh mau konten doang emang, mau konten sebenarnya konten trolling, minta pendapat orang-orang situ. Kenapa nggak tahu pas kita di depan disuruh masuk? Tahu aku, Mas Tretan, ayo masuk gitu. Aku juga bingung Ju, itu sama tim dan lain-lain kaget bro. Semua joke yang aku siapin hilang semua masuk, itu. Buyar Tapi ya kan? Lo Solo tuh masuk di situ ya. Lo Solo masuk dan itu saya klarifikasi itu bukan brief dari saya. Ya kalau itu dia ngomong Lo Solo ide dia. Coba aku kaget, emang dia Pak. Saking bingungnya aku di dalam, bingung aku mau nanya apa Ju. Padahal aku mau siapin nanya kayak, apakah benar Anda bernama Jack di UGM ngekos di mana? Mau tanya gitu. Sampai dalam saya ngeblank. Pas keluar media lagi nih. Wah, gimana Bang? Aku udah curiga, ini kalau aku nggak ngepost duluan, pasti ada di media. Tretan Muslim ke rumah Jokowi. Dikira mau ngapain kan? Belum aku ngepost, udah ada di Solo Kini, info Solo Times ya kan? Iya. Tapi ini testimoni langsung dari Tretan Muslim. Kalau di sana tidak ada yang dibayar, orang datang dari berbagai daerah hanya karena ingin foto bersalaman dengan Pak Jokowi. Tak ada yang dibayar. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika Tempe datang ke Tembok Ratapan Solo, dia juga mendapatkan fakta yang sama seperti yang didapatkan oleh Tretan? Karena kan dulu Tempe ini mengatakan bahwa di sana katanya dimobilisasi dari Masjid Bin Zayed dan lain sebagainya, dibayar. Aduh, ini testi langsung. Katanya selip itu nggak ada. Dia turun dengan Taufik itu yang bukan mukrimnya ya, dari apartemen yang disita hari ini karena utang. Ya, jadi janganlah tipe seorang perempuan yang kayak lembut, yang gampang punya teman-teman laki-lakinya banyak. Kok bohongnya luar biasa? Dia bilang dikejar-kejar, ternyata enggak. Dia turun dari lift subuh-subuh loh, 5:30 ke jam 6. Saya bilang kenapa nggak ada yang grebek gitu. Tapi ditanya sama anaknya, ini siapa? Kata anaknya, ini bokap ya? Ya, ini bokap saya. Ngaku anaknya bahwa Taufik itu bapaknya. Bapak tiri apa bapak sambung? Nggak tahu juga kita kan. Wow, ini video semacam ini sudah 2 kali lewat di timeline saya. Yang pertama itu Ibu Eldaneti juga saat tampil di Cumi-Cumi. Dan sekarang ini ketika diwawancari oleh awak media. Wah, ini gimana maksudnya ya? Apakah si T ini memang punya hubungan dengan TT? Kalau punya, gimana nasib RH? Apakah RH juga diselingkuhin? Wah, ini menarik teman-teman. Tapi ya udahlah, tidak usah kita berspekulasi lah. Biarkan ini menjadi gosip belaka karena ini belum tentu juga kebenarannya teman-teman. Ya, ini agak ngeri, agak sensitif soalnya. Atas desakan netizen dan juga pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman serta beberapa orang-orang yang kami anggap pakar dalam hal bidang hukum dan sebagainya. Dan setelah merembukkan hal-hal tersebut, akhirnya kami menyampaikan
laporan polisi atau LP terhadap Mas Roy Suryo. Dan bagaimana nanti kelanjutan kita lihat saja ya. Yang pasti ada beberapa yang kami laporkan ya. Yang paling penting adalah laporan ini sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan Bang Michael Sinaga? Pertanyaan dari teman-teman juga itu yang mendesak ya. Nah, dalam video ini kami tidak menyampaikan itu ya. Kami akan mengeluarkan satu persatu apa-apa saja yang sudah fix untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah LP ini ya. LP mana yang sudah dibuat atau yang bakal dibuat atau yang akan dibuat atau masih dalam pertimbangan. Ada beberapa ya. Dan itu tidak kami bahas di sini. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama dulu deh ya, atas laporan polisi kami kepada terhadap terlapor ya, yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Nah, nanti bisa lihat nih ya, bisa dilihat ini salah satu laporan kami ya. Nah, ini di Polres Tangerang Selatan ya. Kebetulan saja ya, itu juga dekat dengan rumah Mas Roy Suryo. Kayaknya seperti itu ya di Bintaro. Nah, kalau tidak salah kami. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran lah ya. Kami tidak ingin sebenarnya tidak bahagia, tidak senang untuk hal-hal tersebut ya. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran ya. Bahwa kita ini janganlah ya dikatakan mengucapkan atau menjelek-jelek atau bahkan menyamakan manusia dengan hewan itu sungguh dugaan kami itu sungguh luar biasa lah ya. Karena manusia itu, apalagi ini kepercayaan saya ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang ciptaan yang paling mulia ya, adalah manusia. Jadi kalau manusia disama-samakan dengan hewan, itu berarti menurut kepercayaan saya ya, itu berarti sama dengan menghina sang penciptanya, kan seperti itu ya. Jadi itulah yang mungkin menjadi salah satu dorongan kuat kami membuat laporan ya. Undang-undang ITE yang begini itu orang hukumnya lah ya. Kami bukan di bidang hukum, tetapi paham, cuman tidak ahli ya. Nah, kami ya jujur saja ya tenaga pengajar dan melakukan penelitian ya. Itu saja sih, sederhana dan simpel. Nah, ini terlepas daripada apa yang telah kami teliti itu. Kalau itu kan bisa dilihat di video-video kami ataupun video-video teman-teman lain seperti Bang Bil dan mungkin yang lain-lain sudah banyak ya. Dan untuk khusus Bang Michael yang memang ini agak-agak lebih berat ini sebenarnya ya. Tetapi nantilah ya kalau kami sampaikan ya. Di hari Minggu kami menunggu itu, bisa saja nanti apakah kalau sudah dibuat bisa saja kami cabut untuk Bang Michael apabila memang di hari Minggu dia menyatakan permohonan maaf dan mencabut seluruh ya yang konten-konten yang mengandung privasi saya ya sebagai seorang peneliti. Nah, itu saja sih. Tapi kalau tidak ya sudah mungkin ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Tapi betul juga sikapnya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Terus kalau misal orang tanya, kalau nggak mau nggak dipaksa, Pak Prabowo nggak milih Mas Gibran lagi sebagai wapresnya di 2029, apakah akan berhadapan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Bisa iya, bisa tidak. Betul. Kan begitu loh. Bisa iya, bisa tidak. Tapi buat kita semua, termasuk buat Pak Jokowi, nggak masalah itu. Monggo. Haknya Pak Prabowo untuk mengambil sikap politik apapun terhadap misalnya mengeliminasi Mas Gibran. Silakan saja. Tapi silakan berhitung juga. Apakah bijak misalnya Pak Prabowo meninggalkan Solo, meninggalkan Pak Jokowi dan Mas Gibran dalam situasi kondisi sekarang? Dalam situasi kondisi yang sejak pelantikan Prabowo Gibran itu gaduh tak henti. Ya, jadi gini ya. Sebelum kita
membahas sesuatu yang lebih tubir jurang lagi. Lebih di pinggir jurang Nah lagi. ini kan kita harus lihat latar belakang ya. Ya. Latar belakang hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sejak awal dulu. Dan fakta itu kan juga yang diketahui masyarakat banyak tuh. Misalnya begini, betul memang Pak Prabowo punya kontribusi terhadap kemenangan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Waktu itu Ahok masih kadernya Gerindra. Betul. Betul ya, ini faktanya dulu. Dan tentu Pak Prabowo juga mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu Pak Jokowi dan Ahok untuk memenangkan pertarungan dan berhasil menjadi gubernur. Itu betul. Nah, yang tidak bisa dihindari juga bahwa ada takdir politik lain. Ternyata pasca terpilihnya Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, itu ibarat bola salju tuh, nggak berhenti, menggelinding terus kemana-mana. Dan kita masih ingat betul tuh, Bud, denyutnya dulu. Dengan baju kotak-kotaknya Pak Jokowi, ya gitu ya. Jadi kalau kita keliling daerah tuh, mau ke wilayah Indonesia Timur, mau itu ke daerah Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya, denyut itu terasa tuh. Dan ada perlawanan dari teman-teman PDIP terhadap keberadaan Pak Jokowi, tentu ada. Kan gitu ya, kan nggak cuma Ganjar aja yang awalnya mendapatkan perlawanan, kan gitu ya. Kan banyak juga memang kelompok-kelompok di PDIP yang menginginkan putrinya Ibu Mega itu bisa di-upgrade untuk menjadi capres atau cawapres, misalnya begitu ya. Nah, dalam konteks itu Pak Jokowi berhasil mengambil hati rakyat. Akhirnya mau tidak mau PDIP dengan keputusan ketumnya Ibu Megawati mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden berhadapan dengan Pak Prabowo yang membantunya di 2012 coba. Nah ini kan takdir politik yang nggak bisa dihindari tuh. Itu takdir politik namanya. 2014 Pak Prabowo bertarung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo kalah. Pak Jokowi menjadi presiden. Oke, keras pertarungan. Pembelahan juga luar biasa, sangat-sangat tinggi waktu masa kontestasi di 2014 ya, sampai pasca 2014 itu jahitan rekonsiliasinya berat sekali. Masuk akhirnya pemilu di 2019, Ya. kan gitu ya, dengan berbagai macam dinamika yang dirasakan oleh Pak Jokowi, termasuk dari partainya sendiri waktu itu, PDI Perjuangan. Ya. Kita sempat ingat bagaimana Pak Jokowi belum lama menduduki posisi jabatan presiden, muncul isu soal akan diangkatnya Budi Gunawan sebagai Kapolri yang ditersangkakan, kan begitu ya, Oleh yang KPK, akhirnya ya. batal menjadi Kapolri, kan begitu, dan lain sebagainya. Waktu itu udah mulai friksi-friksi terjadi, kan gitu ya. 2019 kembali berhadapan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang dimenangkan lagi oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo tumbang lagi, kan gitu ya. Pak Prabowo tumbang dan direkrut oleh Pak Jokowi bagian dari rekonsiliasi. Yuk sama-sama yuk kita bangun bangsa ini, kan gitu ya. Pak Prabowo juga berpikir soal bagaimana ini supaya bisa jauh lebih kondusif, menerima tawaran itu menjadi Menhan, kan begitu ya. Nah ini takdir yang nggak bisa kita menafikan. Termasuk misalnya takdir ketika Mas Gibran menjadi wakil presiden sekarang. Ini kan juga takdir politik namanya. Ketika Mas Gibran menjabat wali kota Solo, pasca itu persiapan untuk masuk di Jawa Tengah 1 atau DKI 1 gitu, DKI Jakarta 1, tiba-tiba didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, takdir politik lagi nih. Itu pun latar belakangnya karena diminta oleh Pak Prabowo. Iya, nah ini mau aku sampaikan nih bahwa itu diminta oleh Pak Prabowo berkali-kali dan itu ditegaskan oleh Bang Dasko, oleh orang-orang dekat Pak Prabowo sendiri gitu ya. Diminta berkali-kali, yang akhirnya kekuatannya Prabowo dan Pak Jokowi menyatu itu untuk memenangkan pasangan ini. Dan berhasil menang satu putaran dengan 3 pasangan calon, luar biasa, 58,8%, itu luar biasa tuh. Dan Pak Prabowo ketika masih menjadi Menhan ditanya oleh Presiden Jokowi, apakah Bapak berkeinginan untuk maju lagi menjadi calon presiden di 2024? Tidak Pak, kecuali Bapak dukung. Itu jelas jawaban Prabowo. Jelas. Jadi ada beberapa kali kesempatan Presiden Jokowi bertanya kepada Menhan Prabowo gitu,
Itu jelas. Berarti rumusannya sudah dipegang oleh Prabowo tuh, bahwa kalau dia mau maju, kalau mau menang harus didukung Pak Jokowi. Nah itu rumus dia tuh. Kalau enggak ngapain gua maju? Habis lagi duit gua dibohongin sama tim-tim sukses yang nggak genah itu kan begitu loh. Iya. Kan gitu. Yang akhirnya udah kocar kacir, ada yang dukung ke Anies lah segala macam gitu. Udah mencar kemana-mana. Mencar, ya dan kan? sekarang klaim-klaim wah saya ini daihatnya Pak Prabowo dari dulu gitu. Ya boleh dulu bang. Kemarin abang jubir Anies. Oh itu. Abang tim suksesnya Anies gitu. Tadi iya. Mungkin agak nyesel juga dia gitu. Gue tinggalin jadi nih barang katanya. Ya karena kalahnya karena mereka kan gitu loh. Betul. Nah, dengan fakta politik yang seperti itu, hubungan yang memang terbangun sudah lama ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya terkonstruksi dengan hubungan politik nih, kekuasaan, ya, menyatu misalnya begini, ketika Pak Prabowo memiliki rumus kalau mau menang Pilpres itu harus dukungan penuh dari Pak Jokowi, dia berpikir akan mengambil anaknya jadi calon wakilnya. Karena itu semua pendukung Pak Jokowi nggak akan tanya-tanya lagi, Bud. Pak Jokowi kemana? Pak Jokowi kemana? Ya anaknya, kayak gitu loh di Pak Prabowo. Masa iya Pak Jokowi nggak ke anaknya kan begitu loh? Iya. Termasuk kita-kita kan gitu loh. Termasuk kita-kita semua. Nah ketika ini sudah disatukan, kekuatannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang masing-masing tokoh ini membawa juga pasukannya, gitu ya, tas jadi. Nah ketika jadi presiden, secara logik itu harusnya rasa sayangnya sama tuh. Itu kalau dianalogikan orang menikah, duda dan janda masing-masing bawa anak-anaknya itu, kan gitu ya. Iya. Harusnya walaupun anaknya juga bukan anak kandungnya, itu rasa sayangnya juga sama tuh. Setidaknya kalau beda tipis lah. Jangan beda jauh kayak sekarang kan gitu. Kan gitu ya. Termasuk semua lah. Misalnya begini, Mas Gibran harus juga Pak Jokowi, Mas Gibran harus juga menunjukkan rasa kasih sayang terhadap para pendukungnya Pak Prabowo, orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Sebaliknya, Pak Prabowo juga harusnya juga menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap orang-orang dekatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran, termasuk para pendukungnya. Bukan juga mau-maunya aja, karena Pak Prabowo memenangkan Pilpres kemarin, mau tidak mau, itu atas kontribusi besar Pak Jokowi juga, atas kontribusi besar Mas Gibran juga. Kemenangannya nggak sendiri, bos, kan gitu loh. Bukan sendiri kemenangannya. Kalau sendiri, ya nggak menang, bos, kalah lagi. Kan sedih lagi kita kalau kalah lagi, kan gitu loh. Nah, karena sudah menang, kan gitu ya, jangan juga akhirnya melupakan perjuangan, melupakan basis dasar dari kemenangan yang diraih. Nah, itu nggak boleh tuh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang laporan Dr. Richard ke Polres Tangerang Selatan yang melaporkan Roy Suryo? Waduh, ini menarik teman-teman. Apakah Michael Sinaga juga akan terseret? Dan kalau kita perhatikan, ini sudah banyak laporan polisi yang menyasar Roy Suryo. Dan beberapa minggu lalu dia sempat dilaporkan juga oleh Bang Bill ke Polres Jakarta Selatan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, laporan dari Egy Sujana yang sudah lebih dulu masuk ke Polda Metro. Egy Sujana waktu itu melaporkan Roy Suryo dan juga Ahmad Khozinuddin, yang sekarang mereka ini berdua bertengkar gitu ya kan. Dan menurut Dami Hari Lubis sudah 2 apa 3 panggilan polisi yang mereka abaikan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Roy Suryo akan dijemput paksa oleh Polda Metro atas laporan dari Egy Sujana? Ini kan menarik teman-teman. Dan juga apakah Roy Suryo akan benar-benar dipanggil oleh Polres Tangsel dan juga Polres Jaksel? Karena Roy Suryo ini kan apa ya, kalau kata netizen sih agak sedikit kebal hukum gitu. Nah, benarkah seperti itu? Ya nanti kita nantikanlah seperti apa kelanjutan cerita ini, seperti apa update dari berita terbaru ini, karena Dami Hari Lubis sepertinya juga serius, dan juga Egy Sujana serius memperkarakan Roy Suryo dan juga Ahmad Khozinuddin. Dan ya mungkin kenapa Ahmad Khozinuddin sangat marah karena dipecat oleh Roy Suryo, salah satunya karena laporan polisi dari DHL dan juga Egy Sujana. Karena kan dia dilaporkan karena mati-matian membela Roy Suryo, tapi akhirnya Roy Suryo berkhianat dan meninggalkan mereka.
bahkan kalau kata Kurnia merusak rumah taka. Waduh, karena di situ adalah rumah bagi aktivis-aktivis yang juga berprofesi sebagai pengacara mungkin ya, dan ini menarik teman-teman. Ya, selain itu tadi penjelasan Bung Semar Mardiansyah itu bagi saya sangat luar biasa. Itu sangat mencerahkan. Ya, mau bagaimanapun, apakah Presiden Prabowo nantinya masih menggandeng Mas Gibran di tahun 2009 atau tidak? Nah, itu hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Tapi ya, apakah juga nanti ketika mereka berpisah, Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan berhadap-hadapan? Ini juga masih kita tunggu. Seperti apa nanti kelanjutan kisahnya? Karena ini masih menjadi pertanyaan besar. Apakah Prabowo Gibran masih berpasangan di 2029? Karena kalau Pak Jokowi itu masih memperjuangkan Prabowo Gibran, masih terus ingin melihat Prabowo Gibran berpasangan sampai 2034. Dan kalau ini terjadi, berarti 2034 ya siap-siap saja Mas Gibran mungkin bisa maju sebagai calon presiden, dan kemungkinan besar akan menang karena 2 periode sebagai wakil presiden. Apalagi kalau berhasil, teman-teman. Ini luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian, kira-kira di partai mana Mas Gibran akan berlabuh? Karena kan Mas Gibran ini masih non partai, teman-teman. Orang yang belum masuk ataupun belum terkontaminasi dengan warna partai. Nah, kira-kira di mana Mas Gibran berlabuh? Apakah nanti beliau akan masuk ke Gerindra? Waduh, ini kalau masuk ke Gerindra menarik juga kira-kira ya. Atau ke Golkar? Waduh. Gimana menurut kalian? Kira-kira Mas Gibran cocoknya masuk ke mana? Kalau PSI kan ya nggak usah lah. PSI biarkan saja Pak Jokowi dan juga Mas Kaisang di situ. Mas Gibran carilah partai lain ya kan, yang mungkin bisa mengupgrade sedikit keilmuan beliau, karena kalau di PSI kan itu aja orangnya. Mungkin bisa belajar ke Gerindra, belajar ke Golkar, karena ini rumah-rumah besar nih. Kalau ke PDIP ya nggak mungkin ya kan, karena kan beliau udah berpisah juga dengan PDIP, nggak mungkin lagi teman-teman. Dan tadi gosip-gosip mengenai RH, TT dan juga T ini makin panas sepertinya. Kok orang-orang makin menggoreng di media sosial? Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan mudah percaya gosip-gosip seperti itu, karena kita belum bisa memverifikasi informasinya teman-teman. Dan bahayanya itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi saya menampilkan video tadi itu ya sebagai bahan bahwa kita harus menjaga nama baik seseorang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.